Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar yang Allah berikan kepada rasul-rasulnya yang diberi cobaan sangat dahsyat, dan rasul-rasul ini menghadapinya dengan kesabaran yang sangat dahsyat pula. Siapa saja mereka? Nah, nama-namanya dapat disingkat menjadi Mimin. Wah, nama siapa saja yang ini? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah Nabi Musa. Nabi Musa mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabarannya menghadapi raja zalim Fir'aun. Fir'aun itu sangat jahat sekali. Dia, raja ini, telah menindas kaum Bani Israel melakukan perbudakan. Bahkan Firaun ini menganggap dirinya sebagai Tuhan, tapi Nabi Musa selalu sabar menghadapinya. Hingga akhirnya Firaun diberi azab oleh Allah. Nah, yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga sangat sabar. Nabi Isa itu selalu dizolimi oleh kaumnya yang tidak suka kepada dirinya. Bahkan Nabi Isa ini dikejar-kejar dan akan disalib. Tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit ketujuh dan membuat seseorang yang mirip dengannya. Lalu yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga adalah Rasul yang sangat sabar sekali menghadapi orang-orang zalim. Nabi Muhammad sangat sabar menghadapi kaum Quraisy yang selalu ingin menentangnya. Bahkan ketika di Thaif, Nabi Muhammad pernah dilempari oleh batu sampai berdarah-darah, tapi beliau tetap sabar. Yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga sama, sangat sabar. Bahkan Nabi Ibrahim sabar kepada ayahnya sendiri yang menentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sabar menghadapi Raja Namrud yang sama seperti Fir'aun, sangat sombong. Bahkan Nabi Ibrahim pernah dibakar dan Nabi Ibrahim tetap bersabar sampai akhirnya Allah membuat api itu menjadi dingin. Yang kelima, terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga sangat sabar. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun lamanya, dan pengikutnya tidaklah banyak, dapat dihitung jari. Tapi Nabi Nuh sangat sabar. Bahkan istrinya dan anaknya sendiri tidak percaya kepada Nabi Nuh. Sampai akhirnya ketika Nabi Nuh membuat perahu dan ternyata terjadi badai yang sangat dahsyat, orang-orang pun menyesal karena tidak mengikuti seruan dakwah Nabi Nuh. Itulah nabi-nabi yang termasuk kepada Ulul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Di awal kita sama-sama sudah melihat video singkat tentang Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Dan Ulul Azmi adalah salah satu gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi yang dipilih. Dan salah satu alasan kenapa mereka mendapat gelar Ulul Azmi adalah karena kesabarannya. Dan hari ini kita masih belajar di bab 3, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan hari ini materi yang akan kita bahas adalah Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah suatu gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul dikarenakan ketabahan dan keuletannya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dianggap tidak mau mengikuti ajaran nenek moyangnya sebagai penyembah berhala. Selain Nabi Ibrahim, masih ada beberapa nabi dan rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi dikarenakan ketabahan dan keuletannya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu 1. Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh mendapatkan gelar ulul azmi karena ketabahannya dalam menghadapi kaum rasib yang sangat ingkar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir bandang yang sangat besar. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar ulul azmi karena ketabahannya dalam menghadapi Raja Namrud dan kaumnya yang sangat ingkar karena mereka menyembah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan cobaan dengan cara dibakar hidup-hidup. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapatkan gelar ulul azmi dikarenakan ketabahannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang sangat sombong. Sampai-sampai Raja Fir'aun mengatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mendapatkan gelar ulul azmi dikarenakan ketabahannya dalam menghadapi Bani Israel yang sangat ingkar. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapatkan gelar ulul azmi dikarenakan ketabahannya dalam menghadapi kaum kafir Quraisy yang sangat ingkar dan sangat membenci Islam. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah sebagai berikut. Tapi sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kekuatan atau keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Nah, sekarang mari sama-sama kita cek mukjizat apa aja yang telah diberikan Allah kepada mereka. 1. Mukjizat Nabi Nuh adalah bisa membuat perahu yang sangat besar, dan dengan perahu tersebut Nabi Nuh bisa mengajak orang-orang yang beriman dari kaumnya dan hewan-hewan yang ada pada waktu itu, sehingga Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman selamat dari banjir bandang yang sangat besar. Yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat, dia tidak hangus dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa memiliki mukjizat di mana dia bisa merubah tongkatnya menjadi ular, dan dengan tongkatnya Nabi Musa bisa membelah Laut Merah, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Dan yang keempat, mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa banyak sekali, di antaranya 1. Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah liat. Yang kedua, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dan yang ketiga, Nabi Isa bisa menyembuhkan segala penyakit bawaan. Dan yang keempat, Nabi Isa bisa menurunkan hidangan dari langit. Dan yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang pertama, bisa mengeluarkan air dari celah-celah jari tangannya. Dan yang kedua, Nabi Muhammad juga bisa membelah bulan. Dan yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran, kitab suci yang sangat lengkap dan tidak berubah sampai akhir zaman. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Pak Yayan harap anak-anak di rumah bisa memahami materi ini dengan baik. Cukup untuk hari ini, Pak Yayan ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.